Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malik ad-dayyan, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mukhtasar Al-Kalam ala Bulughil Maram. Penulisnya adalah Asy-Syaikh Faisal Ibnu Abdul Aziz Al-Mubarak. Kita masih pada bab ataupun Kitabut Taharah dan Babul Haid. Ini adalah bab terakhir dari kitab Taharah. Di dalam kitab tersebut ataupun di dalam kitab ini, dan kita telah mengambil ataupun mempelajari beberapa hadis yang berkaitan ataupun berkenaan dengan babul haid. Sekarang kita memasuki pada hadis yang ke-134. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, annal yahuda kanu idza hadat al-mar'atu fihim lam yuakiluha. Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dahulu apabila wanita-wanita ataupun istri-istri mereka haid, maka mereka tidak mau makan bersama. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah, perbuatlah segala sesuatu kepada wanita yang sedang haid illa nikah, kecuali berhubungan badan. Namun masih ada di kampung-kampung kita yang menganggap bahwa wanita-wanita atau istri-istri mereka ketika haid, mereka tak mau makan dari masakannya. Masih ada juga di kampung-kampung. Nggak tahu kalau di kampung di Batam nih. Nah, kalau di kampung-kampung masih ada. Maka ternyata wanita-wanita yang sedang haid, kemudian ada sebahagian sekelompok orang yang tidak mau makan bersamanya, itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi. Rawahu Muslim, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kaidah secara umum. Apabila kita menghafal hadisnya ini, pahamlah kita. Apa kata Rasul? Isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah, perbuatlah kepada wanita-wanita yang sedang haid segala sesuatu illa nikah, kecuali nikah atau berhubungan intim, berhubungan badan. Ini jangan. Ini kaidah umumnya. Nanti banyaknya mitos-mitos ataupun larangan-larangan yang tidak memiliki dalil terhadap wanita-wanita yang sedang haid. Maka alhamdulillah Nabi kita menerangkan sudah 14 abad yang lalu, namun kita ketinggalan untuk mengetahuinya. Ya, karena mungkin kita malas bacanya. Fihi dalilun ala jawazil muakilah al-haid. Pada hadis tersebut adalah dalil bolehnya makan bersama wanita yang haid. Wa mujalasatiha, dan duduk-duduk nongkrong. Wa mudaji'atiha, dan berbaring. Wa mubashiratiha, dan
bercumbu, ciuman, fi madunal faraj, pada selain kemaluan, boleh terserah. In kana yadbitu nafsahu wa yathiqu minha an ityanil faraj, namun jika ia mampu menahan dirinya dan yakin pada dirinya untuk tidak sampai jima. Kalau memang kita mampu, ya lakukan. Tapi kalau nggak mampu, apalagi di bulan Ramadan, jangan main-main. Di bulan Ramadan dekat-dekat, beda dia hawanya. Kok di bulan Ramadan tuh entah apa banyak setannya mungkin. Jangan dipancing-pancing, gawat. Beda dia suasananya kalau di Syawal, di Muharram, entah kayak mana gitu. Ada ketertarikan yang berbeda. Entah nggak tahu Pak Imam. Kayak mana guys terus Pak Imam? Bayar kafarah nanti. Nah, jadi itu dia. Kok yang dilarang-larang itu memang seru dia. Nah, itulah dia kuat tarikannya. Kemudian hadis ke-135, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun, muttafaqun alaih. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyuruhku memakai sarung. Kemudian beliau pun mencumbuku dan aku sedang haid. Itulah kata ibunda kita Aisyah, muttafaqun alaih. Kalau kita sekarang pakai pempes, dijaga-jaga ketika hal tersebut. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, babu mubasyaratil haid wa saqal hadis. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab beliau, yaitu sebuah bab tentang mencampuri wanita yang sedang haid, dan beliau menyebutkan hadis ini di dalam kitabnya. Summa dzakara hadisaha aidan. Kemudian Imam Bukhari pun menyebutkan hadis Aisyah juga. Qalat kanat ihdana idza kanat haidan fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yubashiraha amaraha an tattazira fi fawri haidatiha summa yubashiruha. Ibunda kita Aisyah juga pernah mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada salah seorang di antara kami, kata ibunda Aisyah, ketika itu ia sedang haid, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan kepada istri beliau bermesra-mesraan. Maka Rasulullah pun memerintahkan salah seorang istri beliau ketika itu untuk mengenakan kain pada tempat haidnya. Kemudian Rasul pun mencumbuinya. Qalat wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah. Kemudian ibunda kita Aisyah menekankan dan mengatakan, wa ayyukum, siapakah di antara kalian yang lebih mampu menahan hasratnya seperti mampunya Rasul sallallahu alaihi wasallam menahan hasratnya. Jadi manusia yang paling mampu untuk menahan hawa nafsunya, hasratnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita harus berhati-hati, terkhususnya di bulan Ramadan. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-136. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid, pada orang yang mendatangi istrinya, maknanya mendatangi yaitu menyetubuhinya, wa hiya haid, dan istrinya itu sedang haid. Qal, kemudian Rasul pun mengatakan, yatasaddaqu bidinar atau binusfi dinar, maka ia diperintahkan untuk bersedekah dengan 1 dinar ataupun setengah dinar. Rawahu al-khamsah wa sahahahu al-Hakim wa Ibnu Qattan wa rajjaha ghairuhuma waqfahu. Dikeluarkan oleh imam yang 5 dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Qattan, dan Ibnu Qattan menguatkan hadisnya dan mereka mengatakan hadisnya adalah mauquf. Yajibu ala man wati al-haid, maka wajiblah atas orang yang menggauli istrinya yang sedang haid. Ini di luar bulan Ramadan. Ini nanti nanti udahlah di bulan Ramadan istrinya haid, digasnya pula berdabal-dabal. Kalau ini adalah di luar bulan Ramadan tapi ia menggauli istrinya yang sedang haid. Yajibu, wajib atasnya, alaman wati al-haid, atas orang yang menggauli wanita yang haid, ayyastaghfira min dzambihi, hendaklah ia beristighfar dari dosanya, wa yatuba ila Allah azza wa jalla, dan bertaubat kepada Allah. Wa fil kaffarati qaulani lil ulama, namun kafarahnya, tebusannya, dendanya, ada 2 pendapat dari kalangan ulama. Wa huma riwayatani an Ahmad, dan kedua riwayatnya itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Warrajih subutuha, dan yang rajih itu pendapat ada kafarahnya. Maknanya adalah bahwa ada sebahagian ulama mengatakan orang-orang yang menggauli istrinya yang sedang haid tidak ada kafarahnya. Namun yang rajih ada kafarahnya, sebagaimana hadis yang telah kita katakan tadi, yatasaddaqu bidinar atau binisfi dinar. Maka kata Rasul, hendaklah ia bersedekah 1 dinar atau setengah dinar, karena ia melakukan jima, hubungan intim dengan wanita atau istrinya yang sedang haid. Ini adalah pendapat yang rajih. Wa ruwiya an Ahmad annahu qala, dan diriwayatkan juga dari Imam Ahmad bahwasanya beliau mengatakan, in kanat lahu miqdarah, kata Imam Ahmad, kalau memang ia mampu, tasaddaqa, ia pun bersedekah, bima ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang telah diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata Al-Imam Ahmad juga mengomentari hadis-hadis yang beliau sampaikan, yang beliau catat, bahwa ada sebahagian ulama mengatakan orang-orang yang menggauli istrinya yang sedang haid tidak ada kafarahnya. Kemudian beliau juga meriwayatkan hadis yang di dalamnya kafarah. Maka kemudian komentar daripada Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis-hadis yang rajih tentang adanya kafarah ataupun tebusan denda bagi orang-orang yang melakukan hubungan badan dengan istrinya yang sedang haid, kalau dia mampu ia bersedekah, kalau tak mampu macam mana lagi. Nah, itulah kesimpulan dari Imam Ahmad dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, hadis ke-137. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun bersabda, alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, muttafaqun alaih, fi hadis tawil. Rasul mengatakan, bukankah ketika seorang wanita haid ia tidak sholat dan tidak puasa,
fi hadisin tawil. Ini hadisnya panjang namun disingkat ataupun hanya diambil potongan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab. Al-haditsu dalilun ala anna al-haidha la tusalli wa la tasum. Hadis ini adalah dalil bahwa wanita yang sedang haid tidaklah ia salat dan juga tidak berpuasa. Fa amma siyamu fayajibu 'alaiha qada'uhu. Adapun ketika seorang wanita yang haid meninggalkan puasa, maka wajib atasnya untuk mengqada. Wa amma salatu, dan adapun salat, fala taqdiha kama fi hadis Mu'adzah anha qalat li Aisyah. Dan adapun salat orang atau wanita-wanita yang sedang haid, maka salat tidaklah mereka qada. Sebagaimana dalilnya dari hadis Mu'adzah, bahwasanya ia pernah berkata atau bertanya kepada ibunda kita Aisyah, ma balul haidhi taqdi shauma wa taqdi shalah. Mengapa wanita haid mengqada puasa dan tidak mengqada salat? Inilah kata Mu'adzah. Si Mu'adzah bertanya kepada ibunda kita Aisyah, wahai ibunda Aisyah, mengapa sih wanita yang haid itu mengqada puasa tapi tidak mengqada salat? Faqalat, maka ibunda kita pun mengatakan, aharuriyah anti, apakah engkau itu orang haruriyah? Qultu lastu biharuriyah walakinnani as'alu. Aku itu bukanlah golongan haruriyah. Sebagian ulama mengatakan haruriyah ini adalah orang-orang khawarij, ataupun ada mengatakan orang-orang jindik dan yang lain sebagainya. Walakinnani as'al, namun aku itu cuma mau bertanya, kata si Mu'adzah. Qalat, maka ibunda kita pun menjawab, kana yusibuna zalika. Dulu kami juga pernah tertimpa haid ataupun pernah mengalami haid. Fanu'miru biqada'is shaum, tapi kami hanya diperintahkan mengqada puasa saja. Wala nu'ammiru biqada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Sudah jelas apa yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah. Dan ternyata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha merasa heran juga terhadap Mu'adzah, kok enggak tahu pula dia. Nah, seperti itulah. Jadi ibunda kita Aisyah menjawab dengan kalimat kana yusibuna. Ternyata kami juga ketika hidup bersama Rasul mengalami haid, dan kami hanya diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak mengqada salat. Nah, nanti pembahasan ataupun bab-bab tentang salat akan lebih diperincikan. Jadi banyak orang-orang kampung itu dia kalau udah tua mau mati taubat mengqada salat dia. Habis itu enggak bisa lagi ngapa-ngapain. Itulah dia. Jadi Islam itu mudah, tapi bukan dimudah-mudahkan. Dan akan dijelaskan secara terperinci pada bab solat, dan hadis-hadisnya banyak panjang tentang solat. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-138. Wan Aisyah radhiyallahu taala anha, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ia mengatakan, lamma ji'na sarifahittu, ketika kami sampai di sebuah tempat sarif, maka aku pun haid. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadkhuri. Kata Rasul, lakukanlah apa yang dilakukan orang-orang yang haji, namun jangan engkau tawaf di Baitullah hingga engkau suci. Muttafaqun alaih fi hadis tawil. Hadis ini panjang juga.
Al-haditsu dalilun ala anna al-haidha yasihhu minha jami'a af'alil hajji ghaira at-tawaf bil bait. Hadis ini dalil atas bahwa orang yang sedang haid boleh sah-sah saja melakukan seluruh perbuatan-perbuatan orang yang haji, namun janganlah tawaf di Baitullah. Nah, nanti di dalam bab ataupun di kitab salat ataupun mungkin di bab toharah, kalau di buku-buku atau kitab-kitab lain mengatakan, jadi yang wajib itu kita melakukan ibadah dengan toharah ataupun dengan wudu cuma dua, salat dan tawaf di Baitullah. Ataupun mungkin udah lewat kemarin di dalam kitabnya juga, atau di dalam kitab Fikih Muyassar. Kemana Pak? Hah? Kitab Muyassar? Bukan di sini, nggak ada terangkan ya? Di dalam kitab ini kayaknya, kitab Toharah. Belum ada wudhu. Enggak ada. Berarti mungkin di kitab-kitab yang lain. Kemudian hadis yang ke-139. Wa an Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Dari Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haid. Muadz bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang halal bagi seorang suami ketika istrinya sedang haid. Faqal, kemudian Rasulullah pun mengatakan, ma faqul izar, apa yang di atas sarung. Kalau kita pakai sarung kan lengketnya itu kan dia di pinggang, di pusat. Nah itulah pusat itu ke atas. Tapi yang pernah pakai sarung, kalau nggak pernah pakai sarung nggak tahu dia. Jadi pakai sarung dia kan sampai pusatnya jatuh pinggang. Nah maksudnya itu ma faqul izar, apa yang di atas sarung. Nah, jadi berarti pusat ke atas. Itu yang disebutkan oleh Rasul. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu, diriwayatkan oleh Abu Dawud namun derajat hadisnya dhaif, lemah. Tapi bisa kita jadikan dalil ataupun hujjah dalam ilmu fikih untuk untuk kehati-hatian. Al hadisu dalilun ala jawazil mubasyarah lima fawqal izar wa hadza jaiz bin nas wal ijma'. Hadis ini dalil atas bolehnya mencampuri atau bersenang-senang mencumbui seorang istri yang sedang haid tapi di atas sarungnya, dan ini boleh karena dalil dari nas dan ijma' para ulama. Wakhtalafa fil istimta' bima baina surrah ila rukbah, dan berbeda para ulama dengan istimta', bersenang-senang dengan wanita yang sedang haid antara pusatnya dan lututnya. Kok lutut ke bawah itu bebas, antara lutut atau pusat sampai lutut. Ini boleh tidak bersenang-senang di situ. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Fadhahaba Ahmad wa ta'ifatun minal ulama ila jawazihi, dan Imam Ahmad berpendapat dan sebahagian daripada mazhab Hambali dari kalangan ulama-ulama Hambali ila jawazihi, boleh. Jadi boleh bersenang-senang antara pusat dan lutut menurut pendapat Imam Ahmad dan ulama-ulama Hanabilah. Wa dhahabal aktsar ilal man'i saddan lidzari'ah wa huwal ahwat. Namun berpendapat mayoritas, kebanyakan ulama ilal man'i, melarangnya. Apa dalilnya? Sadduz zari'ah, sebagai bentuk antipasi untuk menutup celah. Wa huwal ahwat, dan inilah pendapat yang lebih berhati-hati. Ataupun hadis-hadis yang sudah lewat tadi, sebagaimana Rasul tadi mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah, hadis Muslim.
Kemudian hadis yang terakhir dari bab haid. Hadis yang ke-140. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ia mengatakan, kanat an-nufasa'u taq'udu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha arba'ina yauman. Adalah wanita-wanita yang sedang bernipas, taq'udu ala ahdin Nabi, mereka meninggalkan solat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha, semenjak keluarnya nipas, darah nipas, arba'ina yauman, 40 hari. Jadi ternyata ibunda kita Ummi Salamah mengatakan bahwa wanita-wanita yang nipas itu mereka juga meninggalkan solat. Taq'udu ala artinya duduk di atas, artinya duduk, enggak melakukan, meninggalkan solat pada zaman Nabi semenjak keluar darah nipas sampai 40 hari. Itu normalnya. Rawahu al-khamsah, dikeluarkan oleh imam yang 5, illan Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i. Wal lafzu li Abi Dawud, dan lapasnya punya Imam Abi Dawud. Wa fi lafzin lahu, dan pada lapasnya mengatakan, walam ya'murhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nufasa atau salatin nifas. Dan Rasul tidaklah memerintahkan mereka, orang-orang atau wanita-wanita yang sedang nipas, untuk mengqada salatnya. Wa sahahahu al-Hakim, Imam Hakim mensahihkannya. Jadi jelas bagi kita bahwa wanita-wanita yang haid, maka mereka tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Begitu juga dengan wanita-wanita yang sedang nipas, maka mereka juga tidak diperintahkan untuk mengqada daripada salat. Jelas bagi kita. Qala Tirmizi, maka Imam Tirmizi mengatakan, ajma'a ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'una wa man ba'dahum ala anna an-nufasa'a tada'us salatu arba'ina yauman illa an tara at-tuhra qabla dhalik fa innaha taghtasilu wa tusalli, intaha. Imam Tirmizi mengatakan, ashabun Nabi, sahabat-sahabat Nabi telah bersepakat, dan para tabi'in dan orang-orang yang sesudah mereka juga bersepakat bahwa wanita-wanita yang sedang nipas meninggalkan solat selama 40 hari, kecuali wanita yang nipas itu melihat kesucian, melihat bersihnya dirinya sebelum waktu yang demikian itu. Fa innaha, maka sesungguhnya ia taghtasil, mandi, wa tusalli, kemudian salat, intaha, selesailah perkataan. Wa ikhtalafa ulama'u fi aktsarin nifas, maka para ulama berbeda pendapat pada kebanyakan atau jumlah hari nipas. Jumlahnya sama kayak haid. Waktu haid itu para ulama juga berbeda-beda. Yang penting yang normal itu 6 sampai 7 hari masa haid. Dan nipas juga para ulama berbeda tentang jumlah hari yang dialami wanita-wanita yang nipas. Maka guru-guru kami juga mengatakan bahwa inilah di antara hikmah kenapa para ulama itu istrinya banyak, untuk meneliti inilah di antara wanita-wanita itu. Nah, kalau wanita orang kan agak sulit juga, kita segan. Nah, itu mungkin entah canda entah betul, nggak tahu juga. Nah, guru-guru kami bilang itu. Itulah di antara hikmah kalau kita ustadz, kalau kita guru itu isinya lebih dari satu. Karena beda-beda. Si fulana nipasnya sekian, si fulana haidnya sekian. Dan permasalahan-permasalahan wanita akan terungkap ketika itu memang istri dia gitu. Nah, itulah dia di antara hikmahnya mungkin.
Ana pun cuma menukil aja. Seperti itulah dia. Jadi di antara hikmah kenapa para ulama itu istrinya lebih dari satu, itulah dia ingin melakukan riset. Kalau zaman sekarang kan yang meriset itu non muslim, suka-suka orang itulah kalau gitu. Kalau di zaman para ulama, dia kan memang betul-betul harus halal, baru nanti mereka teliti. Baru setelah itu mereka akan mengeluarkan daripada pendapat-pendapat tentang perkara-perkara kewanitaan. Maka fakila arbaun, maka dikatakan 40. Jadi orang-orang yang nifas itu pendapatnya ada yang mengatakan 40. Wakila khamsun, ada yang 50. Kalau enggak istri kita mana tahu kita. Makanya harus istri kita. Kalau kita tanya Pak Imam. Wakila situn, ada yang mengatakan pendapat 60 hari. Wakila sab'un, dan ada juga mengatakan 70 hari. Wakila naifu wa ishrun, dan ada mengatakan 25 hari. Itulah kan dia beda-beda. Jadi kok istri kita satu, dia sehat-sehat aja, ya normal biasa. Nanti ditanya susah juga. Kok zaman dulu kan nggak secanggih sekarang gitu. Maka harus memang betul-betul. Qala fil ikhtiyarat, dikatakan dalam kitab ikhtiyarat, wala hadda li aqallin nifas wala li aktsarihi. Dan dikatakan dalam kitab al-ikhtiyarat bahwa tidak ada batasan minimal untuk nifas dan juga tidak ada batasan maksimalnya. Itulah kesimpulan setelah berjalannya waktu lama. Itu kesimpulannya. Karena kan bingung juga, ada yang 40, 50, 60, 70, ada 25. Ada nanti di kitab-kitab yang lain cuma sehari. Ya cuma lahir itu aja dia sudah lahir anaknya itu aja yang berdarah, setelah itu enggak lagi. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Di antaranya adalah ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan enggak berdarah, ada yang mengatakan dan sebagainya. Nah, itu riwayatnya masih diperselisihkan. Jadi setidaknya bahwa kesimpulan adalah yang sebagaimana disebutkan dalam kitab al-ikhtiyarat, tidak ada batasan untuk nifas atau minimalnya dan maksimalnya. Walau zada 'alal arba'in, kalau seandainya lebih dari 40 hari, au sittin, lebih dari 60 hari, au sab'in, ataupun lebih dari 70 hari, wan qata'a, kemudian darahnya terputus, fahuwa nifas, maka dia nifas. Ini pendapat pengarang kitab Syekh Faisal mengatakan berarti maksimalnya itu 70 hari. Kalau lebih 70 hari berarti darah istihadah. Dia seperti itu. Kalau kemarin kalau dia bab haid, dia kan dia normalnya itu 6-7, tapi biasanya itu paling lama itu 14 hari. Lebih dari 14 hari maka dia darah istihadah. Nah, kalau nifas disebutkan dalam kitab kita ini 70 hari. Ada memang juga mengatakan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i 60 hari. Kalau ini agak ditambah sedikit 70 hari kalau lebih. Nah, itu hati-hati. Makanya harus betul-betul menjaga kondisi istri kita kalau mereka sedang nifas. Jangan stres pula kan. Kalau stres keluar terus. Enggak bisa lah, enggak bisa di sini. Jadi haid sama nifas itu sama keadaannya. Iya, nifas sama haid itu hukumnya sama. Cuma nifas agak lama. Iya, jadi hukum wanita yang haid sama dengan wanita yang sedang nifas. Berarti libur. Makanya itulah Ana bilang tuh, ketika nifas ini guru kami bilang hikmah istri 4 seorang ulama. Ternyata ada juga, itulah sebetulnya dia ungkapkan. Itulah dia. Makanya seperti itu dia, jangan satu bang kok gitu. Itu dia. Betul. Iya, mungkin betul. Makanya alhamdulillah ustaz-ustaz kita juga di Batam banyak yang istrinya lebih dari satu.
Oke, lanjut. Kita skip dulu. Lakin in ittasala fahuwa damu fasad wa hina idzin fal arbaun muntahal ghalib intaha wallahu a'lam. Akan tetapi jika terus berlanjut maka itu adalah darah kelainan, darah rusak. Itulah dia istihadah. Dan ketika itu fal arbaun, waktu dihukum 40 hari muntahal ghalib, karena inilah kebiasaan normal. Muntaha al-ghalib, normal maksimal, atau kebiasaan maksimal itu atau normal itu. Intaha, selesailah perkataan. Wallahu a'lam. Semoga Allah lah yang maha mengetahui. Jadi jelaslah bagi kita ternyata orang-orang atau wanita-wanita yang haid dan nifas itu sama saja hukum mereka, tak ada bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Maka alhamdulillah kita selesai kitab Thaharah. Hadisnya 140. Udah lumayan lah. Setidaknya enggak hafal pun secara teksnya, tahulah kita sikit-sikit. Oh, pernah aku dengar ini, oh pernah dengar ini. Inilah untungnya kalau kita cari syarah kitab Bulughul Maram yang singkat padat. Sumpah yang berjilid enggak siap-siap kita nih. Berbulan-bulan lamanya nih. Itu Pak Imam. Jadi sempat nanti dia panjang syarahnya, nangis kita nunggunya. Ini kan udah selesai bab kitab Thaharah. Jadi insya Allah secara umum hanya berkaitan dengan itulah Thaharah yang telah dijelaskan dalam kitab Bulughul Maram ini. Karena kitab Bulughul Maram ini adalah kitab ahkam, hukum-hukum dalam syariat, inilah induknya. Maka sebagian ulama mengatakan apabila kita ingin menjadi mufti, ini kitab wajib hafal. Karena inilah hukum-hukum ahkam atau kitab-kitab ahkam. Masih banyak lagi memang, contohnya kayak Umdatul Ahkam ataupun Al-Lu'lu' wal Marjan dan masa banyak lagi. Tapi ini yang lebih diakui, maksudnya lebih masyhur, lebih dikenal. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang mufti, menjadi hakim, menjadi qadhi, ya ini harus hafal lah. Kok di negeri kita kayaknya enggak lah. Jadi mahkamah, dari jaksa enggak perlu. Tapi kalau di Arab, di negara Islam ini memang harus di dalam kepala, bukan di luar. Kita pun luar kepala juga ya. Harus di dalam dia. Pak Imam, oke? Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah kedepannya kita akan membahas kitabus shalah. Nah ini juga kitab shalah agak panjang, tapi insya Allah kita kebut biar banyak habis kitab-kitab ulama yang kita baca, kita pelajari pelan-pelan. Enggak berlama-lama kali kita kan. Kecuali tabligh akbar. Tadi kamu masukin aja. Nah. Tadi kan kalau obat dan 40 hari, kalau dia masih terus berdarah, ditunggu sampai 70 hari. Nah. Setelah 70 hari dia istirahat. Terus ada ternyata dia sebelum 40 hari itu masih 35 hari. 35 hari itu dia mandi bisa sholat jadi. Makanya disebutkan di sini. Iya. Baru makanya di sini dia disebutkan, ditekankan lakin in ittasala fa huwa damul fasad wa hina idzin fal arbaun. Kalimatnya terakhir wa hina idzin al arbaun. Dan ketika nanti ternyata dia di 35 berhenti, dia sholat bersih-bersih, kemudian masuk ke 38 keluar lagi, maka semua hukumnya itu dikembalikan ke 40 hari. Berarti di 40 hari itulah dia ternyata sudah dianggap nanti itu dia istihadah lah ke depannya. Gitu dia bahasanya. Paham Pak? Kalau udah 35 hari bersih. Iya. Ternyata dia ada 38 keluar lagi. Setelah 40 hari udah dihitung istihadah. Bisa sholat lagi. Iya. Tapi kalau seandainya di 35 hari dia bersih dan terus bersih seterusnya, ya aman lah ya. Aman, itu aman, selesai aman. Bahkan di 25 pun kalau dia bersih, di 25 pun makin enak ya Pak Imam. Makin cepat dia. Enggak pening kepala Pak Imam. Kalau memang istri udah pakai peletok ya. Dia seperti itu dia. Dia itu maknanya seperti itu.
Makanya kalimat-kalimat yang disebutkan oleh para ulama itu dia memang singkat padat. Makanya agak susah untuk memahaminya. Karena dia seperti itu dia kalimatnya. Iya, kok senyum pula? Ah, Jadi ini ada kalau perempuan yang haid dia dari gadisnya memang biasanya berurutan 7 hari sepekan pas. Ketika sudah bersuami, setelah melahirkan anak pertama, haidnya itu sudah mulai ada jeda, Ustaz. Ada jeda. Jadi haid pertama itu 3 hari, setelah itu suci selama 2 hari, setelah itu ada keluar lagi sedikit itu, Ustaz. Apakah di jeda antara ketika dia 3 hari kemudian dia suci itu selama 2 hari itu dia sholat gitu, Ustaz? 6. Jadi kalau perkaranya seperti itu, kembalikan ke adah 6, 7. Jadi waktu haid itu dia 6 sampai 7. Nah kemudian dia nikah sama kita, penyakitan pula dia jadinya gara-gara kita. Maka hitungannya 6, 7. Karena dia biasanya waktu gadis dia kan 6, 7. Maka kalau udah ke-8 dia masih ngulah-ngulah, itu istihadah. Posisinya bukan di 8-nya, Ustaz. Jadi ketika dia setelah melahirkan anak pertama, kemudian berjalan waktu itu haidnya ada jeda, Ustaz. Jadi 3 hari haid, keluar darah cukup banyak. Setelah 3 hari ditunggu sampai sehari malam itu udah nggak keluar lagi. Jadi pas hari keduanya bersuci, bersuci dapat kesempatan suci selama 2 hari. Setelah itu ada sempat keluar lagi sekitar sehari. Nggak selalu sesekali. Terus? Ada kejadian seperti itu. Iya banyak. Jadi apakah seterusnya bulan kedepannya kita kalau dihitungkan itu berarti sudah lebih dari 7 hari, Ustaz. Apakah di hari yang ketika dia hari terakhir ada keluar lagi sedikit itu haid atau darah istihadah? Tetap haid, Bang. Karena dia kan disebutkan di sini kemarin, disebutkan bahwa jadi disebutkan di sini ar-rajih, perkataan daripada hadis yang disebutkan bahwa lihat di sini disebutkan oleh Al-Khiraqi, disebutkan faman atlaqa bihaddam fakanat mimman tamayyaza fata'lam ikbaluhu bi annahu aswad sakhin matin. Jadi jikalau seorang wanita muda dia tak paham membedakan antara darah haid hitam ataupun hangat berbau dan sebagainya, dia tak tahu. Kemudian kebiasaan wanita-wanita di kampungnya itu haid antara 6 dan 7. Maka ketika ia tahu, oh ternyata bulan ini bentar lagi aku haid, maka yang keluar itu darah warna itu bukan merah, ada kuning, entah ada coklat atau yang lain, maka dihitung dia tetap haid. Walaupun warnanya itu enggak warna hitam, entah warna kuning yang keluar atau warna apalah, entah emas, entah apalah gitu. Tapi memang masanya itu aku kayaknya tanggal-tanggal 6 ini haid gitu loh. Kemudian ternyata yang keluar itu darahnya bukan haid misalnya, entah warna kuning lah disebutkan, entah warna-warna apa lagi yang kemarin disebutkan itu. Maka itu dia dihitung haid. Jadi paham kaedahnya? Jadi itu dia. Yang penting kalau misalnya dia itu waktu mudanya dia sehat walafiat, datang kita membuat dia penyakitan, jadi hitung 6, 7. Jadi tanggal-tanggal itu dia memang biasanya tanggal-tanggal sekian itulah dia normal-normalnya. Tiba-tiba enggak, disitulah pahamkan bahwa kalau dia di hari 6 dan 7 itu keluar darahnya, misalnya hari 3 hari berhenti, kemudian dia suci, kemudian lagi ke-5 lagi, kemudian sampai ke-7. Jadi sebetulnya di hari ke-7 itu nggak pala ngapa-ngapain dia, itu dia masih haid walaupun dia berhenti. Misalnya di hari ketiga berhenti, kan orang-orang kan itu biasanya, kayaknya udah suci aku, saking semangatnya dia, takut juga dia nggak laksanakan sholat, kan semangat tuh wanita-wanita itu, mandi udah bersih aku kok katanya. Ternyata hari ke-5 keluar lagi,
ya udah masih haid namanya dia tuh bang. Karena istrinya juga seperti itu. Iya pernah juga seperti itu. Jadi pun tahu karena punya istri itu. Nah, kayak gitu dia. Nah, jadi seperti itu dia. Seperti itu dia. Hitungannya tuh. Keumumannya 6-7. Iya. Enggak ada. Setelah itu nanti istihadah lah namanya. Tergantung kondisi badan. Iya, itulah makanya mungkin kita kurang kasih dia puding. Iya itu. Iya, makanya itu habis itu nanti kumat datang lagi. Bersih. Nanti makanya dia ketika dia misalnya kebiasaan itu kan dia 6-7. Kemudian 2 hari dia haid bersih. Mandi dia itu karena semangatnya. Padahal pada hakikat hukumnya nggak usah pun dia mandi nggak pun sholat karena dia masih masa haid. Tunggukan dia di hari ke-7. Kok memang di hari ke-7 itu batasannya itu udah lewat, itu baru dia mandi sholat. Berarti walaupun keluar berarti itu darah istihadah. Itu dia maknanya. Kecuali memang yang memang selalunya ada juga saya pernah dengar cerita ya. Dia memang setiap bulannya 4 hari aja kalau Ya kalau kebiasaan. Udah 4 hari dia mandi. Kalau itu memang kebiasaan wanita-wanita itu dia melihat. Ada yang memang itulah kita katakan 1 hari pun dia haidnya, ada yang 2 hari, 3 hari. Sikit dia. Beruntung itulah. Oke. Nanti kita lanjut, kita tutup dulu Pak, nanti duduk ngobrol-ngobrol. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.